Setiap peristiwa yang menyakitkan pasti membuat hati sedih, kecewa, marah, gundah gulana. Namun dari peristiwa itu terkandung hikmah yang begitu dalam. Memang tergantung tiap orang menyikapinya. Sama seperti halnya pasangan artis Arie Untung dan juga Fenita Arie yang telah mendapatkan hidayah. Kini kedua pasangan ini tengah mendalami ilmu Islam dan lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Gatra TV, spesial interview Gatra TV hari ini akan berbincang dengan Arie Untung dan juga Fenita Arie. Bersama saya Riana Astuti, inilah spesial interview Gatra TV. Assalamualaikum Mas Arie sama Mbak Fenita, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Senang banget deh. Akhirnya kita bisa kompakan banget menjawabnya ya. senang banget nih kita bisa ketemu Alhamdulillah. by webinar kayak gini. Oke, Mbak, Mas, kami akan ngobrol, sharing mengenai perjalanan hijrah dari Mas Arie dan juga Mbak Fenita. Ya, jadi waktu Mbak Feni dikirimin terkait dengan kajian, kemudian juga ceramah-ceramah sama Mas Arie gitu ya, mungkin by WA, itu perasaan awalnya gimana Mbak? Kan sering tuh katanya tuh. Kalau awalnya sih ketika belum belajar banget gitu ya, nanggepnya sih ya biasa aja gitu. Karena memang ya sebenarnya kan pada dasarnya kalau kita belajar agama ataupun dengar ketauhid bukan sesuatu yang jelek juga gitu kan. Cuma lucunya adalah kan nggak pernah gitu, maksudnya jarang banget gitu. Itu kegiatan yang sebenarnya jarang kita lakuin berdua. Nah ya udah terus karena Mas Arie tahu mungkin agak susah ngajak aku langsung datang ketemu sama ustadz ataupun ustazah gitu. Jadi dia sering kirimin aku link tentang tausiah. Nah apalagi dia ngasih link aku tentang hukum hijab gitu-gitu. Karena kan ya ketika dia belajar agama lebih dalam lagi, dia mulai tuh ada banyak keinginan, pengen banget dia punya istri yang berhijab, pengen banget punya istri yang udah mulai menutup auratnya. Sedangkan saat itu kan kerjaan aku ya masih agak susah lah ya kalau untuk kayak gitu. Jadi ya udah, jadi ujung-ujungnya malah berantem terus. Sampai akhirnya terbuka dan tergugah buat oke, ini waktunya aku buat menutup auratku. Itu ada momen apa Mbak? Itu lumayan panjang sih sebenarnya kalau diceritain ya. Dan aku juga beberapa kali sempat sharing juga sih sebenarnya di YouTube ya. Tapi ya mungkin ada beberapa yang pemirsa Gatra yang mungkin belum dengar, aku coba ulang singkat aja. Jadi dulu itu karena memang Mas Arie yang lebih dulu, dia awalnya pengen banget aku berhijab, terus akhirnya aku semakin menolak, karena kebayang nggak sih kita perempuan tuh kan maksudnya kita emang ya nurut apa kata suami gitu. Cuma kalau misalnya posisinya adalah kita kontra sama semua pekerjaan kita, otomatis kan kita kayak punya ini sendiri, maksudnya kayak kenapa sih lo mau ngurusin gue banget gitu, istilahnya gitulah. Karena waktu itu pekerjaan alhamdulillah saat itu lagi bagus-bagusnya banget gitu, nggak ada masalah. Terus pekerjaan itu semuanya dalam keadaan baik-baik banget. Dan dia pun juga tahu bahwa pekerjaan yang aku jalanin kemarin itu salah satu target aku juga, salah satu cita-cita aku. Jadi ini singkat, di awal pernikahan itu kan aku baru mulai karir banget tuh. Dulu aku sempat main sinetron dan lain-lain. Terus Mas Arie, kita nikah sama Mas Arie tuh, Mas Arie bilang, ya udah kamu presenter aja lah, karena kalau presenter itu waktunya lebih singkat gitu. Terus cari yang live-live aja. Nah dari situlah aku mulai jadi presenter, dan berkat bantuan beliau juga gitu. Beliau yang nganterin aku casting, beliau ngajarin aku apapun itu, A to Z, pokoknya dia ngajarin. Nah, jadi aku tuh ngerasa bahwa dia tahu banget lah seperti apa perjuangan aku untuk bisa sampai di titik itu, ketika aku udah settle banget, udah bisa dapetin pekerjaan dengan sangat baik. Nah, ini kan urusan berhijab ini ya otomatis
menurut aku nggak bisa segampang itu gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya aku tetap punya pendapat sendiri, dia juga punya pendapat sendiri, sampai akhirnya itu emang nggak tahu ya, hidayah itu kan bisa datang kapan aja dan di mana aja. Dan sebenarnya hidayah itu tuh selalu datang, cuma kadang kitanya aja tuh yang nggak peka gitu kan. Nah jadi waktu itu sama-sama lihat di Instagram. Jadi nggak tahu gimana lihat Instagram ada yang mention nge-tag aku, bilang gini, masalah waktu itu posting yang itu ya, posting soal agama lah intinya. Terus di antara komen-komen itu ada yang bilang gini, Mas Ari ngapain sih sibuk ngurusin agama, sibuk syiar-syiarin agama segala macam, tapi nggak mensyiarkan langsung ke orang terdekat, which is istri, dia bilang gitu. Istrinya masih ngomongin pekerjaan gitu, masih bajunya kayak gitu. Dan nggak tahu kenapa itu kena banget di aku. Itu kayak kegampar banget lah saat itu. Dapat pahala tuh orang berarti. Nah, ini makanya nggak tahu deh siapa, karena emang selewatan netizen. Jadi benar-benar kena banget lah. Udah dari sana tuh aku langsung berpikir, wah ini kenapa ya? Kok sebenarnya emang benar juga gitu. Mas Ari juga nggak salah-salah banget gitu. Maksudnya dia pengen ngajakin aku berhijab, terus ngajakin aku supaya sama-sama belajar agama lebih baik lagi. Kenapa aku nolak terus gitu? Nah udah terus akhirnya aku men-challenge diri aku gitu. Aku men-challenge karena Mas Ari kan pengennya aku berhijab. Terus ayah aku namanya ya mungkin saat itu aku juga egonya juga cukup tinggi sekali gitu. Jadi aku bilang gini, oke, aku challenge. Kalau misalnya emang hijab itu wajib hukumnya, terus juga memang itu bukan tren-trenan yang dibawa oleh dari Asia Timur gitu ya, dari Arab-Araban situ dibawa ke sini untuk akhirnya kita berhijab. Kalau misalnya emang itu ada di syariat Islam dan memang kita diwajibkan, insya Allah aku akan pakai. Bilang gitu, nantangin nih. Karena kalau nggak digituin kan, kadang susah nih manusia tuh kadang kalau nggak ditantangin gitu. Udah akhirnya aku buka-buka lagi nih link-link di WhatsApp yang Mas Ari udah kirimin terus berapa kali tentang hijab, tentang apa. Akhirnya aku bukalah satu persatu. Nah di situ aku jujur aja aku amazed banget sih. Walaupun sebenarnya dari dulu pun dari kecil juga punya keinginan gitu. Aduh nanti aku kalau udah gede, aku pengen berhijab deh. Kalau udah gede aku kalau misalnya udah punya suami, aku pengen berhijab, punya anak apa. Tapi excuse terus gitu. Ada aja yang jadi nggak jadi. Dan ternyata di situ aku semakin dilihatkan bahwa sebenarnya dengan kita berhijab itu wanita itu semakin dihormati sekali gitu. Terus kedudukan kita tuh sama sekali nggak ada yang dikucilin gitu seperti bayangan aku. Terus juga ada yang mengatakan juga bahwa ketika kita masih terbuka auratnya itu, maka orang-orang laki-laki kesayangan kita, orang-orang yang terdekat kita itu akan menanggung dosa-dosa kita gitu. Nah jadi dari situlah aku kayak waduh kok berat banget ya ternyata gitu. Ya udah dari sana udah dapet nih istilahnya, udah dapet kunciannya wajib, terus ini juga akan berdampak sama orang-orang sayang kita, bapak kita, suami kita, adik ataupun kakak laki-laki kita, itu semua akan berdampak dengan apa yang kita lakuin. Kok egois banget sih aku gitu. Ya udah dari situ aku udah mulai oke, aku mau belajar banget nih. Cuma aku nyadar banget kalau misalnya kita udah punya dapat hidayah lah kita bicara itu ya, hidayah. Tapi kalau kita nggak langsung lakuin, pasti itu akan buyar lagi, pasti akan langsung terbang lagi. Dari situ aku langsung pikir, wah ini harus pekerjaan nih kayaknya, pekerjaan yang mungkin memang selama ini bikin aku kontra terus. Ya udah akhirnya aku mutusin untuk yaudah aku mau stop. Nah itu dalam proses nih, proses stop aku mau berhenti kerja, terus akhirnya aku mulai ngumpulin beli kerudungan gitu ya. Kalau aku tuh jujur ya, aku tuh kerudungan mungkin bisa dihitung. Jadi kerudungan yang aku punya itu ketika buat lebaran doang, ataupun misalnya buat acara-acara doang. Jadi ya kayak cuma ya udah gitu aja gitu kan. Akhirnya aku sadar banget karena belum ada, aku belilah diam-diam tanpa sepengetahuan dia. Karena kebayang kan, kalau misalnya Mas Ari tahu, waduh pasti kayak mau berhijab ya atau gitu. Kan makin malesin kan. Ini kan aduh males banget. Ya udah akhirnya diem banget belinya gitu kan. Terus pas waktu malam aku cobain lah, namanya datang baru, barang baru kan, aku cobain pakai di depan kaca. Terus pas pakai, aku yang nggak tahu kenapa komen yang keluar itu langsung gini, ih kok jelek banget sih, kok kelihatan tua sih, aduh cocok ya gitu. Beda banget saat itu pokoknya langsung, aduh kok kayaknya bukan gue banget gitu. Ya udah akhirnya nggak tahu gimana, aku aduh kapan lah ya mau pakai.
semakin kepikir lagi, aduh kapan mau pakai nih, kalau gini aja kayaknya nggak cocok gitu. Akhirnya aku simpen lagi tuh si kerudung-kerudung itu, aku taruh diam-diam di kotak di lemari gitu. Pokoknya jangan sampai ketahuan dia. Dan nggak tahu gimana ceritanya, besoknya itu ada tragedi gitu. Tragedi itu sebenarnya kalau aku mikir sekarang tuh, itu sebenarnya hadiah dari Allah banget gitu. Jadi pagi hari Mas Ari pengen minta buatin aku kopi, terus tiba-tiba aku kesiram air panas intinya. Jadi kesiram air panas itu yang bagian sensitif banget gitu, area paha gitu ya waktu itu kenanya, karena posisinya lagi duduk dan itu benar-benar sakit banget. Dan aku kan belum pernah punya pengalaman kena luka bakar ataupun kena apapun tuh nggak pernah. Paling kena minyak ya paling udah gitu doang, tapi ini benar-benar air panas yang baru mendidih terus ke paha yang itu sensitif banget. Jadi udah kejadian itu aku benar-benar pas buka celana gitu ya, pas lihat tuh kulit aku tuh udah benar-benar ngikut meleot. Aduh kebayang gak sih misalnya kita pas buka kayak styrofoam gitu, kayak styrofoam kalau misalnya kena panas dia ikut meleot gitu kan. Jadi aku semakin panik gitu kan, aduh panas sakit, aku cuma bisa teriak-teriak panas doang. Tapi aku nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau dulu kan katanya, aku sempat terlintas tuh, katanya kasih odol gitu. Cuma aku baru ingat lagi, oh tapi odol tuh katanya makin parah gitu. Terus, tapi nggak tahu, apapun aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin saat itu. Cuma aku berpikir, oke, tunggu 10 menit, 15 menit deh, kayaknya bakal hilang. Kan namanya mungkin air kering gitu kan, bakal hilang. Oh, bakal hilang banget. Tapi aku semakin, aduh panas ya Allah, panas pada gitu, sambil ngipas-ngipasin paha. Udah, tapi ternyata 10-15 menit itu malah nggak sama sekali hilang rasanya, malah nggak berkurang, semakin nambah. Karena ternyata air panas itu kan yang ngeresep ya ke dalam kulit kita. Jadi ya semakin, aduh pokoknya melepuh apa udah nggak tahu lagi deh saat itu. Jadi kulitnya udah kayak ada apa namanya gelembungan udara gitu, pokoknya udah nggak jelas deh bentuknya. Terus akhirnya aku bilang sama Sarah, aku udah gak kuat, aku bilang gitu. Kita ke rumah sakit sekarang juga, aku bilang gitu. Dan itu kebayangkan, itu kan areanya area yang lumayan tertutup sebenarnya. Dan aku kalau misalnya kena apapun juga kan susah, sakit banget. Jadi aku kayak orang sunat. Jadi Mas Ari udah ambilin aku sarung. Jadi aku masuk ke dalam sarung itu. Dan itu kan kalau kena dikit ke area luka itu kan, aduh berasa banget sakitnya. Jadi di perjalanan itulah aku yang benar-benar kena banget ya. Jadi selama perjalanan itu ngerasain sakit, terus ngebayangin macam-macam. Dan di situlah aku kayak ada dua jiwa yang bergejolak saat itu. Jadi satu sisi aku marah banget gitu, satu sisi kayak marah banget. Ya Allah ini kenapa ya? Ini apa yang kau berikan sama aku gitu? Kenapa kamu beriin ini gitu? Padahal aku udah mau belajar agama loh. Aku udah pengen nutup aurat loh. Aku udah beli hijab, aku sampai tadi malam aku cobain kan, sampai aku gitu maksudnya, karena aku kesel banget saat itu, marah banget, aku kayak nggak terima gitu, karena kok aku menuju ke kebaikan malah dikasihnya kayak gini sih gitu, kok malah kesakitan yang aku rasain gitu, kok sama sekali nggak ada kata orang jadi lebih nikmat atau apa, itu nggak ada arah sama sekali membuat aku tuh jadi lebih pengen untuk berhijab, marah banget. Tapi satu sisi lagi nggak tahu gimana, kayak ada yang ngebisikin kayak, ini tuh masih panasnya dunia loh, masih belum apa-apanya ketika kamu harus menanggung semua dosa-dosa kamu nanti, ketika kamu masuk ke neraka, kamu itu bukan cuma sekedar sekali doang disiramnya, tapi kamu akan masuk berulang-ulang kali, kamu dicelupin, kamu diangkat lagi, dicelupin lagi, diangkat lagi. Dan itu abadi. Gitu kan. Udah dari sana, aku boro-boro mau komentar secara lisan ya, komentar dalam hati pun aku nggak berani. Jadi saat itu aku cuma bisa istighfar, aku cuma astagfirullahaladzim selama perjalanan sampai akhirnya aku jalanin semua terapi gitu ya. Proses penyembuhan harus dioperasi, harus dikerok lagi kulit aku, operasi plastik yang aku pikir bakal hilang nanti pakai obat bius, ternyata nggak ada sama sekali. Dan di situ aku baru nyadar gitu. Kemarin itu mungkin aku banyak nunjukin bagian-bagian sana gitu kali ya. Maksudnya dulu pengen baju tuh pendek-pendeknya gitu kan, pengennya gimana, dan ternyata itu dikasih ujian. Ya udah dari sana ya akhirnya aku berpikir kayak aduh kayaknya emang harus berhijab.
Tapi dan ternyata ketika dikasih kesempatan untuk berhijab pun juga aku bisa ngerasain kenikmatannya, pokoknya banyak banget deh yang aku takut-takutin selama ini tuh itu langsung dijawab tunai sama Allah gitu ya, langsung kayak dikasih tuh lihat dengan berhijab apa yang sudah dikasih. Mas Ari, Mbak Feni, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan buat wawancara di Gatra TV. Iya, sama-sama. Sama-sama ya Mbak. Beribu kebaikan, beribu berkah yang didapatkan oleh Ari Untung dan juga Fenita Ari setelah lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Semoga kita semua dapat juga mendekatkan diri dan berserah kepada Sang Halik. Terima kasih telah menyaksikan special interview Gatra TV. Saya Riana Astuti dan sampai jumpa.